The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam seri webinar dari HFM pada hari ini, dan teman-teman sekalian selamat sore buat kita semua yang sudah hadir. Terima kasih buat atensinya. Dan sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan membahas tentang psikologi pedagang yang dipengaruhi oleh emosi. Oke. Jadi ini termasuk topik yang sangat krusial dan sangat sensitif. Hari ini kita membahas tentang psikologis ya, teman-teman. Mungkin saya tidak terlalu banyak menampilkan grafik ya, teman-teman, karena kita membahas tentang psikologi pasar. Sesuatu yang barangkali dialami oleh setiap pedagang secara khusus, terutama pedagang yang melakukan perdagangan pada perdagangan finansial seperti forex, saham, komoditas yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu disclaimer-nya, kawan-kawan. Ini adalah bentuk komunikasi dari HFM, dan ini adalah bentuk layanan kami kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di dalam komunitas kita. Dan kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan tidak lupa bahwa perdagangan yang kita lakukan di dalam produk finansial yang mengandung tingkat risiko yang tinggi karena menggunakan leverage. Oleh karena itu, sebelum teman-teman mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan, sebaiknya memikirkan terlebih dahulu tingkat risiko yang sanggup diterima. Oke. Dan keberhasilan di dalam mengelola risiko itu adalah satu langkah lebih maju dibandingkan dengan yang lain, karena keberhasilan dalam mengelola risiko itu sudah merupakan bagian daripada keberhasilan dalam perdagangan. Ingat kembali bahwa karena mengandung tingkat risiko yang tinggi dengan leverage yang tersedia, tentu saja ini seperti pisau bermata dua. Di saat Anda benar, maka keuntungan bisa berlipat ganda. Sebaliknya juga demikian ya, teman-teman. Oke. Nanti kalau suara saya sepanjang webinar ini mengalami gangguan, tolong saya diinformasikan kembali. Dan kalau itu terjadi pada tempat kalian, nanti dicek kembali device-nya ya dan sambungannya. Baik terhadap suara saya yang terputus-putus barangkali, atau memang tampilan layarnya yang kurang jelas, supaya saya bisa mengecek kembali. Ini suara saya dan gambarnya aman ya? Suara saya dan gambarnya aman ya? Kalau aman kita lanjutkan nih. Gimana teman-teman sekalian? Aman ya? Jangan nggak aman nih, nanti kita ngomongnya setengah jalan nggak ada suara nih. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, dan akan mencoba menyampaikan materi yang saya katakan sangat penting, karena itu siapapun pasti akan mengalaminya ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jadi kita hari ini berbicara tentang psikologis di pasar forex ya. Teman-teman harap dimaklumi bahwa ini lebih banyak teoritisnya, tetapi ya itu yang kalian alami ketika pertama kali masuk ke dalam dunia perdagangan virtual seperti ini. Oke, jadi psikologis seperti yang selalu saya katakan bahwa
pasar perdagangan dengan leverage secara virtual yang disediakan oleh broker-broker yang ada dengan data-data feed yang ada itu sangat menguras energi, sangat menguras psikologi pasar. Ya kan? Dan selalu saya sampaikan bahwa pasar forex ini adalah pasar psikologis. Oke, psikologis memainkan peranan yang sangat penting di dalam perdagangan. Oke, selain dia sebagai bisnis psikologis juga sebagai bisnis probabilitas, bisnis kemungkinan. Oke. Teman-teman telah menginvestasikan sebagian besar dana kalian, uang kalian di dalam pasar. Betul ya? Kita dihadapkan pada satu situasi harus mengambil keputusan tergantung dari tipikal kita masing-masing sebagai trader, apakah sebagai intraday, swinger, middle term, dan long term. Kita dituntut untuk mengambil kesempatan ketika ada setup yang bagus muncul ke permukaan sesuai dengan sistem dan strategi kita. Kan begitu ya? Tergantung daripada durasi dan kepentingan kita mau berapa lama di pasar. Nah, saya juga percaya bahwa kita semua memiliki perspektif yang berbeda-beda, memiliki sistem perdagangan yang berbeda, memiliki strategi yang berbeda, dan memilih tempat berinvestasi yang berbeda. Oke, juga kita memperdagangkan beberapa aset yang berbeda. Ada yang suka tradingnya di emas, ada yang suka tradingnya di indeks, ada yang suka tradingnya di mata uang, atau ada yang lebih suka tradingnya di pasar saham, macam-macam. Nah, semua jenis produk investasi finansial yang kita temukan dan kita perdagangkan itu membuat kita harus memilah-milah mana yang memiliki likuiditas yang baik, mana yang memiliki performa kerja yang lebih baik, mana yang lebih trending, mana yang lebih ranging. Kan begitu ya. Dan teman-teman sekalian, kita juga dituntut untuk kapan harus membuka posisi sesuai dengan sistem yang ada, strategi yang kita pakai, kapan waktunya kita harus membuka posisi, setupnya bagaimana, kemudian kapan kita harus menutup posisi, kapan kita harus mempertahankan posisi yang benar, kapan kita harus keluar dari posisi yang benar, kapan kita harus cut loss, kapan kita harus membiarkan kerugian itu mengambang karena masih memiliki prospek. Nah, teman-teman sekalian, kita juga harus menentukan sebagai intraday trader, menentukan penempatan target. Di mana sih target yang logis untuk keluar? Di mana tempat stop loss yang rasional untuk kita tempatkan? Nah, tiap hari kita kita dituntut untuk mengambil keputusan, terutama bagi intraday trader. Tetapi kalau sebagai swinger maupun yang tradingnya jangka menengah maupun jangka panjang, mungkin mereka membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menganalisa ya. Tetapi yang tradingnya intraday, apalagi yang scalper, itu dituntut untuk selalu memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi dan keputusan yang lebih sering di dalam pasar ya. Sebagai intraday mungkin kita memiliki kesempatan masuk pasar satu hari antara 1 sampai 3 kali, itu intraday. Tetapi bagaimana dengan scalper? Dengan perdagangan yang pendek menuntut mereka untuk selalu masuk dan keluar pasar. Dan intensinya itu sangat tinggi sekali untuk masuk pasar. Nah, sebagaimana teman-teman rasakan selama ini, bahwa semakin banyak kita masuk ke dalam pasar, kita akan menempatkan semakin banyak resiko di pasar.
Oke, semakin banyak posisi di pasar bukan berarti bahwa kita akan semakin banyak untung, tetapi kita sudah menempatkan begitu banyak potensi kerugian di pasar. Kalau akurasi dari sistem yang kita adopsi itu memiliki persentasi keberhasilan yang kurang. Oke, strategi atau sistem yang memiliki persentasi akurasi yang kurang membuat kita harus menempatkan resiko yang lebih kecil, ya. Kalau akurasinya bagus, resiko yang kita tempatkan agak besar tidak menjadi masalah, ya. Itu hanya sifatnya persuasif. Oke. Baik teman-teman. Nah, semua hal yang saya ceritakan ini itu menuntut kita atau memberikan beban psikologis yang sangat besar. Oke. Oleh karena itu, kalau buat saya pribadi, saya lebih nyaman untuk memiliki typical swing. Jadi saya tidak membutuhkan lebih banyak intensitas saya di pasar. Saya lebih tenang dalam menganalisa daripada harus tiap hari berjibaku dengan pergerakan harga. Oke, dan itu sangat sangat melelahkan. Gitu ya. Apalagi keputusannya salah ya, sampai mengalami kerugian berulang kali. Itu sangat menguras emosi. Oke. Baik teman-teman sekalian. Oke. Nah, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, teman-teman sekalian, itu akan melibatkan berbagai macam emosi ya. Kalau ketika kita mendapatkan keuntungan, kita mungkin ya rasanya senang, tapi ada kalanya kita mendapatkan keuntungan yang banyak, mungkin kita juga memasuki emosi euforia seperti itu. Atau barangkali kalau kita berulang kali memasuki pasar dan mendapati kerugian berturut-turut, itu bisa ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Mungkin kita bisa mengalami gangguan emosi. Baik, teman-teman sekalian, itu kira-kira mukadimahnya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Case selanjutnya kita akan membahas konsep ini satu persatu ya. Oke, nah ini adalah isu yang sangat sensitif yang sering saya sharekan kepada teman-teman, yaitu mengenai ketamakan ya, greedy ya, ini mengenai ketamakan. Nah, kita harus mengingatkan kembali diri kita masing-masing tujuan awal dari investasi maupun spekulasi yang kita pertama sekali kita buat. Oke, apa sih tujuan investasi kita? Tujuan dari apa yang kita lakukan saat ini di dalam perdagangan atau trading saat ini? Nah, kalau kita ditanya atau kita menanyakan kepada orang, kepada teman yang lain, apa sih tujuan dari perdagangan yang kamu lakukan? Mungkin kita akan mendapati banyak sekali jawaban yang sangat bervariasi ya. Jawabannya macam-macam. Oke, ada yang melakukannya adalah untuk melindungi asetnya dari resiko. Ada yang karena pengaruh dari influencer barangkali, akhirnya dia terjerumus ke dalam perdagangan hari ini. Kemudian ada yang sekedar ikut-ikutan untuk meramaikan pasar. Kemudian ada yang mencoba untuk mencari peruntungan dengan cara yang cepat. Ya, dan saya pikir ini ya motivasinya berbeda-beda ya, motifnya berbeda-beda. Dan sebagian juga ingin mendapatkan keuntungan yang konsisten di dalam perdagangan. Jadi macam-macam. Kalau ditanya itu macam-macam. Ada yang sudah melakukan perdagangan pada platform yang lain dan mengalami kerugian yang berturut-turut. Akhirnya dia ke forex misalnya ya. Barangkali dia sudah melakukan perdagangan pada cryptocurrency, mengalami kerugian. Akhirnya dia pindah ke forex atau dia pindah ke saham. Macam-macam ya. Motivasinya tuh berbeda-beda. Nah, teman-teman, kalau kita mau kalau kita mau moderat saja ya, teman-teman, kita bersikap moderat.
dan tidak menghiraukan realitas pasar ya teman-teman, kita dapat katakan bahwa kita lebih sering dihadapkan pada sifat emosi seperti keserakahan ya. Apalagi dalam posisi yang benar. Oke. Porsi keserakahan itu berbeda-beda. Saya katakan ada kalanya keserakahan itu dibutuhkan ketika memang posisi kalian pada jalur tren yang benar, pada track yang benar, itu harus maksimalkan lot, volume transaksinya itu harus dimaksimalkan dengan tujuan margin kalian bisa cepat bertambah. Oke, terutama buat akun-akun yang kecil. Akun-akun yang kecil memang harus menunggu kesempatan itu hadir. Akun yang kecil memang harus bersabar menunggu setup yang kalian adopsi itu yang memiliki persentasi keberhasilan yang besar. Nah, di saat itu kita harus serakah. Oke, tetapi dengan keserakahan itu sendiri, keserakahan itu harus dijaga. Artinya dengan posisi-posisi Anda yang benar, itu keuntungannya harus dikunci. Oke, keuntungan itu harus dikunci. Kemudian jangan melakukan compound lot ya, menambah lot yang lebih besar dari lot yang di awal. Itu sangat resiko sekali ya, karena nanti keuntungannya yang kita dapat hanya karena penurunan sedikit, keuntungan itu bisa hilang karena greedy tadi, karena keserakahan tadi. Ada juga bahwa ketika seseorang benar menempatkan posisi yang sangat-sangat berlebihan, berlapis-lapis, berlayer-layer. Nah, kalau sudah demikian, begitu harga berbalik sedikit saja, itu pasti akan mengganggu kejiwaannya, mengganggu psikisnya ya, mengganggu dan menimbulkan emosi gitu ya. Emosi ini sangat bervariasi ya. Ketika keserakan itu ternyata benar, maka akan mendatangkan euforia. Tetapi begitu keserakan itu hadir dan bertolak belakang dengan kenyataan, itu akan menghadirkan ketakutan. Kan begitu ya. Nah, sebagaimana teman-teman kalau biasanya makan nih, oke, kalau kita makan, kalau kita dapat sayur yang enak itu biasanya nafsu makan akan secara otomatis akan naik ya. Dan perumpama ini seperti pedagang baru, pendatang baru yang baru tradingnya cuma sebulan 2 bulan, tiba-tiba dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali. Keuntungan yang besar di awal perdagangan itu sangat beresiko dan sangat rentan sekali ya. Karena dia akan selalu berpikir bahwa trading itu menjadi gampang. Trading itu mudah untuk menghasilkan uang. Sehingga faktor resikonya itu dikesampingkan. Yang ada di dalam pikirannya itu adalah selalu tentang sejumlah keuntungan, di dalam bayangannya itu sejumlah keuntungan yang akan dia dapatkan. Dan ini sangat beresiko sekali. Lebih bagus kita memiliki sistem trading yang stabil, keuntungan yang stabil, konsisten, itu jauh lebih bagus. Karena dengan demikian emosi kita bisa terkontrol. Apalagi ditambah dengan trading plan yang bagus di awal. Itu akan sangat bagus sekali membantu kita. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa keuntungan yang kita dapatkan di dalam perdagangan itu bukan sesuatu yang permanen. Yang namanya dagang itu pasti ada untung, ada rugi, bukan? Nah, salah satu yang mungkin orang mendapatkan keuntungan yang besar dan dia mengharapkan keuntungan yang lebih ya. Nah, itulah kira-kira keserakan itu ya. Oke, jadi pengennya cepat kaya begitu ya. Oke, teman-teman sekalian, nah karena situasi saat ini di mana broker menyediakan fasilitas leverage yang sangat tinggi, dia tuh seperti malaikat penolong, kadang-kadang juga sebagai malaikat maut dengan leverage 1:1000, 1:2000. Oi, kamu bisa membuka lot, satu lot aja dengan 100 US dollar. Itu kan gila ya. Nah, begitu posisimu benar, iya benar, oke. Dikasih leverage unlimited. Berapa posisi pun kan bisa dibuka. Tetapi selama marginmu masih bisa menanggung posisi itu nggak masalah.
Nah, begitu harga berlawanan sedikit saja dengan posisimu, ya modal yang kamu setorkan langsung habis. Oke, sekali dua kali mendapatkan keuntungan yang sangat besar itu sering membuat orang overconfidence, membuat orang menjadi gampangan ya, karena merasa ini gampang sekali untuk mendapatkan uang besar. Nah, begitu masalahnya keuntungan itu yang saya katakan itu tidak bersifat permanen, atau mungkin karena faktor Dewi Fortuna yang bisa datang sekali dua kali, tapi kan nggak mungkin datangnya terus menerus ya. Kalau dia sudah yang tadinya untungnya gede, tiba-tiba mengalami kerugian sekali, oke lah, dua kali, tiga kali, dan akhirnya keterusan, itu bisa kena mental ya. Oke, itu bisa down ya nanti ya. Oke, nah biasanya orang yang mendapatkan keuntungan yang besar dengan bantuan leverage, katakanlah 1:1000, nah teman-teman dia sudah mulai berangan-angan nih, aku bisa dapat 100% nih bulan ini. Di angan-angannya terus dia memikirkan, kalau saya kalikan 12%, saya kalikan 12 bulan dengan 100%, berarti rata-rata 1 tahun saya bisa mendapatkan 1.200% ya gitu ya. Nah, biasanya itu kepikiran orang yang di awal tuh, karena mendapatkan keuntungan di awal. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi dia mengkalikan dengan bunga berbunga. Ya kan? 200 dapat 100% bulan ini, bulan depan harus 200% ya. Bulan ketiga harus 300%. Itu celaka ya. Oke, bahkan ada yang ngotot juga, kalau saya beli sekarang harganya pasti naik. Selalu mengatakan ini pasti, ini pasti. Jadi ya kita berada di dunia yang serba tidak pasti. Iya kan? Dan apa yang kita lakukan adalah membeli ketidakpastian. Nah, sementara di dalam perdagangan virtual seperti ini, resiko itu adalah kepastian. Sesuatu yang pasti tentu harus kita handle ya. Dan keuntungan itu adalah probabilitas, kemungkinan. Kamu bisa benar, kamu bisa salah. Analisamu bisa benar, analisamu bisa salah. Analisamu bisa benar 100%, 200%. Bisa juga kebalikannya. Oke? Jadi ya kita hanya beradaptasi. Kalau kita tidak beradaptasi ya kita mati jadinya. Kita harus beradaptasi dengan kondisi pasar yang ada. Kita nggak bisa ngotot karena analisa kita. Kita nggak bisa ngotot karena alibi kita. Kita nggak bisa ngotot karena asumsi kita. Karena pasar itu selalu benar di tempat yang benar. Oke? Makanya ya gampang sekali kalau kita mencari pembenaran karena ini dan karena itu. Tapi ya di ujung hari yang dipertanyakan kepada kita, berapa sih yang kamu dapat dari forex, kan begitu kan? Berapa sih yang kamu dapatkan dari perdagangan tersebut? Oke? Ya memang sih kita tahu bahwa ada orang yang menjadikan ini sebagai tempat untuk eh, mengasah adrenalin ya. Sampai FM ya, full margin, all in deh gitu ya. Wah, itu sangat riskan sekali ya teman-teman, karena ini bukan tempatnya. Ini adalah sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan tekun. Harus dengan rasa tanggung jawab. Oke, dan kita membutuhkan banyak konsentrasi. Jadi kalau kita sembarangan itu sangat disayangkan, karena bukan masalah berapa yang kita buang, tapi masalahnya berapa banyak waktu kita yang terbuang. Bukan nilai uangnya, tapi waktunya. Karena investasi yang paling berharga itu adalah waktu, bukan uang ya. Karena waktu itu tidak bertambah. Kan begitu ya. Oke, nah teman-teman itu mengenai ketamakan ya. Mengenai ketamakan. Jadi kendalikanlah keserakan Anda, kendalikanlah risiko Anda, dan jadilah moderat. Oke, nggak usah terlalu agresif, nggak usah terlalu ambisius gitu ya. Ya, karena keuntungan stabil yang lebih kecil lebih baik daripada tembakan emas satu kali. Oke, saya mau jadi cacing lah, mau jadi naga lah gitu ya. Waduh, gawat nanti ya. Oke, baik teman-teman, saya harap Anda masih setia untuk mendengarkan saya. Kita akan lanjut pada topik yang kedua. Kita lanjut pada topik yang kedua. Ini kita sudah membahas tentang ketamakan. Selanjutnya
Ketakutan. Nah, ketakutan. Ketakutan dan ketidakpastian. Ini adalah sesuatu yang sangat real dan sangat nyata. Saya punya satu pengalaman pribadi dan saya bertemu dengan seseorang. Waktu itu saya ada di Bandung ya. Saya ada di Bandung. Saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sudah lama melakukan perdagangan di pasar forex. Dia menceritakan pengalamannya ya. Dia bilang, Mas Adi, saya sampai buka laptop aja saya gemetar nih. Apalagi membuka MetaTrader. Saya rasanya langsung trauma. Gitu ya. Kenapa? Karena kerugian yang berturut-turut menghabiskan banyak uang dan menghabiskan banyak waktu. Dan itu adalah nyata ya. Itu adalah real ya. Belum cerita yang lebih ekstrim ya. Ini ketakutan yang sangat-sangat berlebihan yang terjadi ketika seseorang tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam perdagangan virtual. Oke, mau duit segunung juga habis kalau tidak memiliki rencana perdagangan yang baik, trading plan yang baik, manajemen risiko yang baik. Itu semuanya adalah elemen-elemen yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pedagang. Tanpa itu semua, ini semuanya omong kosong. Lebih bagus tinggalkan saja. Oke, kalau nggak ada semuanya itu, tinggalkan aja. Daripada membuang waktu dan membuang uang percuma. Nah, salah satu emosi yang paling merusak dan melumpuhkan yang mempengaruhi pedagang dan akun Anda, ya ini ketakutan dan ketidakpastian. Oke, barangkali teman-teman sering melihat, bahkan mendengar, menyaksikan orang begitu bahagia ketika posisi mereka menyentuh target mereka ya. Senang sekali. Apalagi para scalper, oh udah TP nih, senang. Tapi banyak kita dapati bahwa kesenangan itu biasanya tidak berumur panjang ketika terjadi floating dan muncul suatu emosi yang sangat kontradiktif di mana sebenarnya dia takut terhadap keuntungan. Tetapi tidak takut terhadap kerugian di saat mereka memiliki posisi yang bertentangan dengan pasar, maka di sana mereka semakin berani. Makin rugi, makin berani masuk pasar. Kenapa? Dengan harapan, muncul harapan yang akan kita bahas pada sesi terakhir. Muncul harapan di situ, berharap harga akan berbalik ketika posisi mereka salah. Oke, semakin turun, mereka semakin menaikkan jumlah perdagangan mereka. Saya tidak menyalahkan demikian, tetapi memang ada orang yang berhasil melakukan hal tersebut. Tapi dengan catatan mereka memiliki manajemen lot yang bagus dan memiliki margin yang mumpuni, memiliki margin yang besar, memiliki modal yang besar. Dengan manajemen lot yang bagus, mereka berhasil. Tetapi retail sangat jarang kita temukan. Jadi sebenarnya mereka bukan takut terhadap kerugian, tetapi takut terhadap keuntungan. Ini adalah kontradiktif dari sifat atau emosinya ya. Ketika untung sedikit mereka ketakutan. Pengen cepat-cepat di close. Sementara yang tadinya rencananya scalping, rencananya mengambil koreksi saja, akhirnya menjadi floating berlama-lama. Itu menjadi investasi floating gitu ya. Sedangkan targetnya cepat-cepat buru-buru diambil. Nah, itu adalah satu realita yang kita temukan. Oke, satu reality yang kita temukan ketika kita menghadapi situasi seperti itu di saat kita tidak memiliki rencana perdagangan yang sudah kita buat dari awal. So, ini sangat penting sekali teman-teman. Nah, beberapa orang itu mengalami ketakutan yang berlebihan yang seperti saya ceritakan tentang pengalaman saya tersebut. Membuat mereka menjadi ragu dengan sistem yang dia adopsi, membuat mereka tidak berani membuka posisi. Takut buka posisi, bahkan sampai punya pikiran yang sangat negatif. Begitu buka posisi, dia langsung memiliki pikiran, saya buka posisi ini, akhirnya juga rugi juga, dia bilang. Oke. Akhirnya dia rugi juga. Oke.
Posisi yang baru saja dia buka, buru-buru dibuang dalam kondisi rugi. Tetapi dia tetap mau masuk pasar. Jadi orang ini ya kemungkinan pertama kecanduan, kehilangan keyakinan diri, ya karena mungkin mengalami kerugian yang berturut-turut. Oke? Karena mengingat kegagalan sebelumnya. Dan mereka sampai punya pikiran, ya nanti saya trading juga gagal, tetap rugi. Tetapi kenapa tetap harus masuk pasar? Itu masalahnya. Berarti itu kan namanya kecanduan ya, kecanduan trading, nggak pencet masuk pasar tuh nggak rasanya nggak afdol gitu ya. Nah, jika kita tidak percaya terhadap apa yang kita lakukan, sistem yang kita lakukan, strategi yang kita tetapkan, pertanyaan besarnya adalah kenapa kita masih trading? Iya kan? Pertanyaannya adalah kenapa kita masih trading? Kalau kita merasa tidak cukup kuat, tidak cukup percaya diri misalnya, dan tidak bisa melawan, ya sebaiknya itu kita menunda untuk masuk pasar. Karena di situ ada keraguan yang muncul ya. Kita ragu-ragu antara harga ini mau naik atau turun. Kita ragu. Kalau waktu itu berada di persimpangan jalan untuk buy apa sell, ya sebaiknya tunda aja dulu. Karena bagaimanapun pasar itu kan selalu ada. Kesempatan itu nanti yang jelas akan hadir. Ya kalau kita nampaknya nggak jelas ya nggak usah masuk deh, biarkan aja dulu. Karena ada kalanya orang pengen awalnya mencoba-coba. Masuk kecil deh. Masuk kecil deh. Akhirnya itu mengakar di situ. Nggak bisa terima dengan kondisi tersebut yang ternyata rugi. Nanti buru-buru udah buka posisi, dibuang. Nanti lihat ada kesempatan, masuk lagi, rugi sedikit, dibuang. Nah itu artinya ya sudah mengalami beberapa gangguan psikis ya, gangguan emosi mungkin ya, rasa percaya diri yang hilang, rasa sistem trading yang kacau balau gitu ya. Jadi yang seperti pertanyaan saya di awal tadi, tujuan kamu melakukan trading itu ngapain gitu ya, untuk apa, targetnya apa, tujuannya apa, itu penting banget. Oke teman-teman, itu mengenai ketakutan dan ketidakpastian ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan topik yang lain, yaitu mengenai euforia. Seseorang bisa mengalami kerugian yang berturut-turut sehingga mengikis kepercayaannya dan mempertanyakan diri apakah sistem saya itu bisa dipakai atau tidak. Tetapi ada beberapa orang juga mengalami euforia karena dia mengalami keuntungan yang berturut-turut. Untung terus-menerus sampai akhirnya dia melihat bahwa sesuatunya tuh gampang. Dilihat aja langsung bisa. Dilihat aja asal entry aja bener. Kan gitu ya. Ada yang begitu ya. Semua hasilnya hijau-hijau. Oke, ada rugi sedikit, ada rugi sedikit. Bahkan ada yang menyombongkan diri, ya $100 bisa dapat $1.000 ya, dengan PD-nya begitu ya. Dan sangat yakin bahwa apa yang dilihat itu benar. Ya sekali lagi ya teman-teman, bahwa ada satu kondisi memang seperti itu ketika kesempatan hadir berdasarkan waktu yang tepat. Oke, tapi ada kalanya tidak seperti itu dan lebih banyak tidak seperti itu. Ya kan? Lebih banyak yang tidak seperti itu kan, keuntungan yang berturut-turut. Jadi ya saya pikir ya lebih bagus memang keuntungannya yang stabil, tidak terlalu besar, dan kerugian yang terukur itu jauh lebih meskipun itu kelihatannya monoton, tapi itulah yang namanya konsistensi dan kedisiplinan, daripada yang seperti saya katakan tadi, satu tembakan emas ya kan jadi cacing-cacing, naga-naga. Wah itu sangat sangat bertolak belakang dengan persepsi dan aturan yang diadopsi untuk
transaksi perdagangan manapun ya, untuk investasi apapun jenisnya, itu sangat bertolak belakang. Oke, teman-teman sekalian, emosi ini tentu saja bagus, euforia ini karena kita merasa confidence. Oke, merasa confidence, merasa ya meskipun ada orang yang sangat bereaktif dengan sangat berlebihan, merasa di atas angin ya, barangkali ada seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang mengeluarkan statement yang nggak perlu. Hal itu bisa dipahami, terutama yang jam terbangnya belum tinggi ya. Tradingnya mungkin ya hanya sekitar setahun 2 tahun ya. Tetapi disadari betul bahwa yang namanya pedagang itu ya harusnya seperti pedagang. Kalau untung ya biasa-biasa saja, kalau rugi ya biasa-biasa saja kan. Itu adalah bagian daripada permainan. Pekerjaan perdagangan ya seperti itu. Yang kita jaga adalah konsistensi untuk mendapatkan keuntungan dan selalu jaga modal supaya kita tetap bisa melanjutkan perdagangan secara berkelanjutan. Oke, nggak ada gunanya hari ini kamu dapat 10%, 20%, tapi besok bisa kehilangan 50%, nggak ada gunanya ya. Oke, teman-teman sekalian. Sebenarnya euforia ini adalah emosi positif ya, dan tetapi dapat berdampak buruk bagi berdampak buruk terhadap kinerja perdagangan dari pedagang itu sendiri atau investor sendiri. Overconfidence itu ya sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Oke, selama kita bisa kontrol diri sih nggak masalah ya. Lagi selebrasi gitu ya. Oke, cuma saran saya sih kita selalu menghormati lah ya, menghormati sisi resikonya, bahwa apapun yang kita lakukan itu mengandung tingkat resiko. Itu jauh lebih bagus dan kita lebih mawas diri. Oke, karena yang namanya hidup itu ya penuh dengan resiko, syarat dengan resiko. Apapun lah itu ya, bukan hanya di dalam perdagangan, apapun lah itu, semuanya itu mengandung resiko. Oke. Baik teman-teman sekalian, untuk emosi yang terakhir, saya tidak membuat semuanya. Kalau saya ceritakan semuanya itu bisa berjam-jam ya. Kita ambil yang penting-penting aja supaya kita tetap menjaga performa kita. Kita menjaga tetap mawas diri ya, supaya kita tetap mawas diri. Baik, selanjutnya teman-teman adalah harapan. Harapan ini adalah emosi yang terakhir mati. Maksudnya gimana nih ya? Harapan ini adalah emosi yang terakhir akan mati. Orang melakukan trading berdasarkan harapan, harapan benar, harapan salah. Ada apa nih? Ada ada. Oke. Ya, tapi ya faktanya itu sering terjadi dalam pasar ketika seseorang memiliki posisi yang salah, berharap harga akan berbalik kembali. Mempertahankan keyakinannya sendiri bahwa harga ini harus sampai di sini seharusnya. Oke? Dia mempertahankan keyakinannya bahwa pasar akan ke sana gitu ya. Meskipun pada kenyataannya dia melihat harganya itu mengalami penurunan terus-menerus dan sudah mengalami perubahan tren barangkali ya. Tetapi dia masih tetap kekeh mempertahankan keyakinan itu. Meskipun barangkali pasar sudah memberikan beberapa kesempatan untuk koreksi sehingga kerugiannya dia itu sudah berkali-kali. Mungkin sudah 3 kali ya pada umumnya memberikan kesempatan yang tadinya kerugiannya besar sekali sudah mulai mengecil. Sekali dia nggak lepas karena masih tetap berpegang pada keyakinan. 2 kali juga dia enggak, 3 kali juga enggak, dan akhirnya 4 kali enggak juga. Ujung-ujungnya harga semakin jauh dari posisinya. Nah, di situ mereka akan semakin menumpuk posisinya karena disitulah harapan hadir ya. Ya, trader
Berharap jadinya ya. Berharap jadinya. Nah, teman-teman, ini disebabkan karena kadang-kadang pikiran kita menipu pandangan kita ya, karena ada harapan itu. Nah, teman-teman, kita menyaksikan begitu banyak orang yang mengalami hal tersebut ya, teman-teman. Ya, investor atau spekulan yang dipenuhi dengan harapan. Bahkan ketika kita memasuki pasar perdagangan di awal-awal, di baru-baru juga banyak yang didorong oleh harapan. Oke, itu adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, teman-teman sadar atau tidak bahwa resep tercepat, formula tercepat untuk bangkrut adalah Anda menambah posisi yang salah terus-menerus. Anda tidak menggunakan stop loss. Itu adalah formula tercepat untuk bangkrut. Oke? Jadi ya ketika satu posisi salah, jangan tambah lagi posisi salah yang lain. Oke, kalau kamu tidak memiliki rencana trading, dan memang pada satu saat Anda harus mengakui gentleman bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Oke, supaya kita bisa mengkoreksi diri dan berubah haluan. Seperti saya katakan, ini kalau kita kalau kita tidak adopsi atau tidak mengikuti tren, ya kita mati. Gitu ya. Kalau kita tidak mengadopsi ya kita mati. Benar nggak? Tren kok dilawan gitu ya. Tren yang terbentuk itu bukan kesepakatan 1-2 orang. Tren yang terbentuk adalah kecenderungan dari segerombolan pedagang dengan presentasi dan volume transaksi yang besar. Oke, bukan satu orang. Itu institusi, itu bank, itu bandar, itu big boys, itu hedge fund. Dan itu yang mau kita lawan. Coba pikir kembali deh. Oke. Mempertahankan prinsip bagus, mempertahankan keyakinan bagus, tetapi keyakinan itu juga kadang-kadang menyesatkan, bukan? Gitu ya. Ya kalau kita sekali 2 kali mungkin ada faktor keberuntungannya. Yang seperti saya katakan, yang namanya keberuntungan ada berapa kali sih sebenarnya di dalam trading yang kita alami selama ini. Salah buka posisi, nggak cermat, buka lot yang terlalu besar dari yang seharusnya, dan itu menjadi kecelakaan yang indah. Bisa sekali, bisa 2 kali. Masalahnya itu apakah bisa berlanjut ya kan? Misalnya kamu lupa nih lupa setel lotnya nih, bawaannya misalnya itu 1 lot, lupa setel, kepencet 1 lot dan kita nggak sadar. Oke, mungkin kita ke belakang entah kemana, entah ngapain gitu ya. Begitu kita datang, kita lihat kok equity kita bertambah dengan cepat, ya kan? Ini adalah kecelakaan yang indah kan? Tetapi ada berapa kali? Bagaimana kalau kejadiannya kebalikannya? Ya kan? Salah setel lot. Misalnya ya, itu hanya salah satu contoh ya. Kesiapan seseorang. Nah, begitu salah lot atau ada orang yang begitu FOMO, munculnya harapan, saya entry lot yang besar sedikit. Oke, saya cari pipnya sedikit aja. 10 pip, 5 pip. Mungkin sekali 2 kali benar, tapi itu bisa membuat ketagihan. Karena jujur saja itu sudah bukan daripada rencana perdagangan. Ya kan? Sifat taruhannya sudah muncul di situ ya. Lempar dadunya sudah dilakukan di situ. Saya pakai lot besar deh. Sebentar naik berapa pip, tercover semuanya. Ya, sekali 2 kali. Apakah akan seterusnya begitu? Kalau itu seterusnya begitu, orang sudah melakukannya semua ya. Mungkin kebanyakan orang sudah berhasil dalam melakukan perdagangan. Realitanya gimana? Lebih banyak yang bangkrut atau lebih banyak yang berhasil? Gitu ya. So, jika tidak ada indikasi dari teknis maupun secara fundamental maupun secara sentimen,
yang mendukung analisa kita, ya sebaiknya pertimbangkan kembali. Artinya apapun keputusan yang kita ambil itu harus realistis. Punya banyak dukungan teknisnya ada, fundamentalnya ada, sentimennya ada. Dan kita mau mengikuti gerombolan. Kita mau mengikuti kecenderungan. Cenderungnya kemana, biasnya kemana. Itu yang kita ikuti. Yang mudah-mudahan dengan demikian tidak overload. Kapasitas yang tidak terlalu besar itu akan membantu kita untuk bertahan, untuk survive di pasar forex. Oke, teman-teman? Oke ya, teman-teman ya. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Itu saya tadi tuh saya cerita tentang emosi atau psikologi yang sering menghantui pedagang. Yang sering menghantui pedagang ya. Sadar atau tidak sadar, tanpa ada sebuah perencanaan, kadang-kadang keputusan kita bisa didasarkan karena asumsi dan karena karena asumsi dan emosi sesaat gitu ya teman-teman. Dan untuk menjaga tetap konsisten dengan rencana di awal itu ya membutuhkan waktu dan progres berulang kali sampai kita mantap di situ ya. Jadi ini bukan proses yang gampang, bukan proses yang sebulan 2 bulan untuk memoles itu bisa bertahun-tahun ya, bertahun-tahun sampai kita confidence dengan sistem yang kita pakai, dan kita tidak akan dikacaukan oleh emosi sesaat karena takut, karena serakah. Semuanya konsisten ya, itu jauh lebih bagus. Oke, ini relatif singkat saja teman-teman pada sore hari ini materi yang saya sampaikan. Ini ada pertanyaan ya. Kira-kira sampai mana kok? Apa nih? Sedang berada pada posisi yang dibahas sekarang. Semoga membaik. Sabar saja menurut saya karena setiap pedagang itu punya fasenya masing-masing ya. Setiap orang memiliki fase. Fase di awal bagaimana kita berkenalan dengan forex. Masih hanya sekedar tertarik, belum punya rencana perdagangan, belum punya sistem yang mantap. Masih suka ganti sana, ganti sini sistemnya. Nah, semuanya itu butuh waktu. Seperangkat aturan yang kita tetapkan harus kita wujudkan, kita uji sampai kita yakin itu bisa berhasil. Itu hanya secara teknis ya, strategi dan sistem. Tetapi peranan paling besar adalah tentang campur tangan emosi, keserakahan dan ketakutan itu sendiri. Fear and greed-nya itu yang menggerakkan pasar ya teman-teman. Gelombang-gelombang yang kalian lihat, perubahan bentuk candle yang sering terjadi, meloncat ke sana, meloncat ke sini, dengan berbadan besar, berbadan kecil, bershadow panjang, bershadow kecil, ini semuanya adalah ditimbulkan oleh psikologi dari pedagang itu sendiri. Oke. Jadi dari perubahan bentuk candle itu sebenarnya kita sedang melihat apa yang barusan kita sama-sama dengar tadi, yang saya jelaskan tadi ya. Teman-teman sekalian, di sini ada ketakutan yang hadir. Orang ketika muncul candle seperti ini, dia beli. Sampai di sini dia keluar. Kenapa? Ya mungkin tipikalnya sebagai scalper mungkin ya. Tapi jelas bahwa di sini ada keraguan. Jelas dia tidak percaya bahwa harga akan naik. Sehingga sampai di sini harga closing lagi kembali ke bawah.
Nah, bentuk-bentuk candle itu menggambarkan kepercayaan dan psikologis dari pedagang. Di sini pedagangnya confidence untuk melanjutkan pembelian dari pertambahan momentum. Confidence, dia yakin harga akan naik. Kan gitu ya. Sementara yang di sini seller yang di awal masih percaya bahwa harga akan turun. Tetapi pedagang yang ketiga tidak terlalu yakin harga akan turun. Sehingga menghasilkan sebuah candle hammer seperti ini. Nah, bentuk dari candle-candle ini secara langsung menggambarkan emosi pedagang tersebut. Fear and greedy-nya ya. Jadi ya ketakutan dan keserakahannya. Saya mungkin sering mengatakan teman-teman yang modalnya kecil untuk grow akunnya harus sabar menunggu setup yang memiliki persentasi keberhasilan yang besar. Dan di saat kita benar, kita harus tambah posisi supaya margin kita bisa bertambah. Itu benar kalau memang akun kita masih modalnya masih kecil. Tetapi kalau kita adopsi seperti itu terus-menerus, tentu saja itu menjadi tidak sehat. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya ya, dan itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Ada kesempatannya hadir, ada waktu yang tepat baru bisa dilakukan. Oke, jangan terlalu memaksakan diri kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Sedang sideways, tapi posisinya banyak misalnya ya. Ya kan? Sedang sideways posisinya banyak. Kayak begini. Kalau kayak begini kita bagaimana mau serakah? Kondisi pasarnya seperti ini. Kalau kayak begini gimana kita mau serakah? Kan gitu ya. Kondisi sideways begini gimana caranya kita bisa menumbuhkan margin? Kan gitu ya. Nah, kita harus kembali lagi ke setup awal kita. Rencananya bagaimana? Konsistensinya bagaimana? Jam tradingnya kapan? Di market apa kita trading? Semuanya itu adalah merupakan seperangkat setup yang memang sudah harus kita teguhkan dari awal. Jangan seperti kita membuka MetaTrader seperti membuka HP, begitu nampak game langsung main seperti itu. Ini butuh proses ya, butuh analisa. Semuanya serba subjektif. Si A mengatakan beli, si B mengatakan jual. Salah nggak? Enggak, karena punya persepsi berbeda dan cara pandang yang berbeda berdasarkan ruang waktu yang mereka gunakan. Kalau kita lihat sekarang 1 jam turun, iya. Tapi mungkin orang melihat dari 5 menit lagi naik. Oke? Nah, itu menyangkut perspektif. Nah, itulah yang dinamakan sebagai fraktal, yaitu pola yang berulang pada setiap periode waktu. Gitu ya. Jadi ya, melahirkan perspektif yang berbeda. Baik teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini dan semoga kita yang ada di fase ini bisa cepat selesai keluar dari fase ini dan kembali berpikir ulang, kembali mereview dan introspeksi kembali terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Oke, berhentilah berdagang untuk beberapa saat, untuk merenung kembali, untuk mengatur kembali sebenarnya yang salah itu di mana. Jelas apakah sistemnya yang salah atau kita yang salah. Oke, itu duanya itu dipikirkan kembali. Oke, supaya kita bisa mereview kembali yang kita lakukan ini sudah benar belum? Yang sudah kita lakukan ini lebih didasarkan pada harapankah atau pada kenyataan yang sesungguhnya. Oke. Sekali lagi di akhir ini saya ingatkan teman-teman, berdagang di pasar forex kita berada di bisnis kemungkinan. Oke, di bisnis kemungkinan. Yang pasti di forex adalah rugi. Karena sifatnya pasti, maka kerugian itu harus kita kendalikan. Ruginya itu toleransinya berapa persen. Nilainya berapa. Oke. Keberhasilan dalam mengendalikan risiko itu adalah keberhasilan dalam trading. Perusahaan apapun pasti ada portofolio untuk resikonya. Semuanya tentang manajemen risiko.
Karena tugas pedagang adalah menjaga modal supaya dia bisa terus berdagang. Kalau modalnya habis, gimana lagi dia mau berdagang? Ya kan? Oke, memang kedengarannya sih nggak enak sih ya. Kedengaran mungkin pahit. Tapi ya harus kita introspeksi diri. Dan kita harus saling mengingatkan. Dan kalau ada di dalam grup-grup, ya sebaiknya ya jangan diem-diem ya kan. Ada masalah apa, kendala apa itu harus diomongkan. Karena ya yang namanya trader itu apalagi intraday itu menghadapi satu situasi yang sebenarnya dibilang stres, ya stres gitu ya. Kalau rugi terus menerus itu trauma juga ya kan. Ya kan kok nggak dapat gitu ya. Nah, itu bahaya. Dan sekali lagi kalau teman-teman punya setup yang bagus, trading yang bagus, keuntungannya ada, profitnya ada, jangan lupa untuk melakukan withdraw. Oke, kamu nikmati deh withdrawnya. Kenapa? Karena ya setiap manusia itu punya jiwa kekanak-kanakan yang harus dihibur. Jangan stres terus, jangan trading terus. Gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebih demikian. Dan kita akan berjumpa kembali pada pekan depan ya. Ini sudah sampai waktunya ya. Oke, dan ciao, salam jumpa di episode berikutnya ya. Oke, kita akhiri sesi kita pada kesempatan ini. Terima kasih buat atensinya dan semoga kita bisa berjumpa pada platform yang lain. Oke, selamat sore menjelang malam teman-teman sekalian. Dan bye-bye semuanya.